Apa kabar sahabat semuanya? Kembali lagi dengan literasi sejarah. Dalam berbagai tradisi agama, Dajjal menjadi salah satu tokoh eskatologi yang sering dibahas, khususnya dalam Islam. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang muncul menjelang akhir zaman dengan membawa fitnah yang menguji keimanan umat manusia. Dalam ajaran Islam, Dajjal merupakan simbol kejahatan dan penyesatan yang mencoba menggoyangkan keyakinan terhadap Allah dan kebenaran ajarannya. Keberadaan Dajjal ditekankan dalam banyak hadis Rasulullah SAW yang memperingatkan umat Islam untuk mewaspadai tipu daya dan pengaruhnya dalam literatur keagamaan. Pembahasan tentang Dajjal tidak hanya mengandung aspek teologis tetapi juga memberikan pelajaran moral dan spiritual. Dengan memahami sifat-sifat Dajjal dan fitnah yang dibawanya, umat Islam diajak untuk memperkuat iman, meningkatkan ibadah dan menjaga akhlak mulia sebagai bekal menghadapi tantangan di akhir zaman. Maka, siapakah Dajjal ini? Mari kita bahas secara detailnya. Dajjal adalah seorang yang buta di salah satu matanya dan di antara matanya terdapat tulisan kafaro atau kafir. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah pula menjelaskan tentang Dajjal kepada umatnya, hanya tidak seperti sedetail penjelasan Nabi Muhammad SAW. Dajjal menurut keyakinan salafus soleh adalah seorang anak Adam. Ia bukan dari golongan jin, iblis dan lain sebagainya. Dua ulama kontemporer berkata bahwa Dajjal adalah keturunan Bani Adam. Ia butuh makan minum layaknya seperti kita manusia biasa. Keluarga Dajjal, baik ayah, ibu, kakek dan nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Mereka keturunan Yahuda yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Perkiraan pada zaman Nabi Musa alaihissalam 1500 sebelum Masehi sampai akhir zaman, lahir di negeri Samirah, kota kecil di Palestina. Terlahir dari keluarga penyembah patung sapi yang dalam Al-Quran disebut dengan Ijlu atau anak sapi. Dalam beberapa riwayat, Dajjal terlahir dari perkawinan saudara atau hubungan saudara. Dampak dari perkawinan ini, lahirlah manusia bernama Dajjal yang membuat salah satu matanya cacat dan buta. Ayah ibu Dajjal melewati perkawinan selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Sejak kelahirannya, ia tak mau menyusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa, hingga 2 bulan kemudian ibunya meninggal karena sebab pembengkakan payudara tersebut. Pada saat itulah, di negeri Samirah, gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Lalu negeri itu hancur dilimbas banjir, nyaris penduduk pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri. Ia adalah Dajjal. Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah gua di tengah pulau terpencil. Samiri dirawat oleh malaikat Jibril. Dengan menurut satu riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempolnya malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Dajjal. Dibesarkan dalam asuhan malaikat Jibril alaihissalam, ia seorang dari golongan manusia paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Seperti dituliskan pada manuskrip bebatuan di kota Irbid di kerajaan Yordania, masa kecil Dajjal semenjak umur 4 tahun dirasuki oleh jin dan setan. Penjelmaan patung sapi betina disebutkan sebagai Ajubah As-Samirah, yakni keajaiban Samirah. Menurut hakim penguasa negeri kala itu, anak laki-laki anak itu dirasuki oleh setan. Berita disebarkan luaskan ke berbagai penjuru dunia. Sang hakim meminta bantuan tukang sihir dan para dukun seluruh dunia untuk mengeluarkan setan dari tubuhnya.
yang menurutnya setan akan menggoncangkan singgasana aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, Allah sangat menyayangi anak tersebut yang disebut dengan Dajjal, seraya berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, anak itu adalah hambaku, tetapi di akhir zaman ia akan mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus orang yang akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa, dan ia akan menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman." Menurut hadis Rasulullah SAW, Dajjal memiliki ciri fisik seperti cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting dan lebat, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa mata kanannya yang buta. Tertulis di antara dua mata Dajjal, yakni bertuliskan kafaro yang artinya adalah kafir, yang bisa dibaca oleh orang buta aksara. Periwayat hadis lain mengatakan ia terlihat muda, berbadan besar, agak kemerah-merahan. Dajjal tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi terdapat dalam hadis yang menguraikan sifat-sifat Dajjal, tanda akan kedatangan dan lain-lainnya. Kemudian ada pula hadis yang menjelaskan sebelum kedatangan Dajjal asli akan datang Dajjal-Dajjal kecil sejumlah 30 orang yang semuanya mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki mujizat dan sebagainya. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali ia pernah menyesatkan Bani Israel dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalihkan kepada patung sapi dari emas. Sungguh prestasi yang sangat mengagumkan, karena pada waktu itu ada Nabi Harun sebagai pembimbing ruhani di tengah-tengah mereka. Juga ada Nabi Musa alaihissalam yang masih hidup, hanya saja sedang bermeditasi di Bukit Turisina. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, ia pun pernah datang namun diusir olehnya dan berhasil menyesatkan umat manusia setelah kematian Nabi Isa pada usia 33 tahun. Menurut kisah dari Tamim Ad-Dari, seorang pendeta Nasrani yang sudah memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi, ia pernah bercerita tentang pengalamannya tentang pelayarannya bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Laham dan Juzam. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan makhluk berlambut lebat yang bisa berbicara. Makhluk tersebut mengaku bernama Ajasasah. Kemudian Ajasasah memerintah Tamim berserta rombongannya untuk memasuki sebuah biara yang di dalamnya ada seorang bertubuh sangat tegap dan besar. Kemudian tangannya dibelenggu ke tengkuknya, antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi. Pulau tersebut dikatakan dia berada di Laut Syam, yang mana berada pada lautan Arab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat lebih detailnya bahwa Dajjal akan muncul dari sebelah timur. Keluarnya Dajjal merupakan tanda kiamat besar akan segera tiba, yang dimulai pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar, dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan tersebut. Sebelum Dajjal keluar, manusia diuji dahulu dengan kemarau dan kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan musnahnya pepohonan selama 3 tahun berturut-turut. Hewan ternak pun menjadi mati. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari An-Nawas bin Sam'an yang ma'fu, sampai pada Nabi Muhammad SAW disebutkan, yang artinya Dajjal akan keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan juga, yang artinya akan muncul sekelompok pemuda yang pandai membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Setiap kali keluar sekelompok mereka, maka akan tertumpah sehingga muncul Dajjal di tengah-tengah mereka. Dikatakan dalam hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah. Dikisahkan pula ia tidak bisa masuk ke dalam 4 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Kemudian Dajjal akan mendatangi daerah dataran beragam yang bernama Marikonah. Kemudian Dajjal datang ke singgasana iblis. Anehnya, iblis sujud tunduk kepadanya seraya berkata,
Kemudian para pengikutnya adalah setan, jin, umat Yahudi, orang Arab lemah iman, para wanita akhir zaman, orang fasik, kafir, munafik, serta berbagai suku bangsa pria seperti wanita dan para wanita yang seperti pria. Ada juga kaum yang bersahabat dengan Dajjal dan mereka mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tetapi mereka hanya berharap agar mereka mendapatkan makanan dari Dajjal. Dajjal diterangkan dalam hadis memiliki kelebihan-kelebihan seperti hanya mujizat para nabi. Kelebihan ini disebut dengan istidraj, yaitu sesuatu kemampuan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi digunakan untuk kemaksiatan. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati yang telah dibunuh, menyembuhkan orang buta, orang sakit lepra, dan menghidupkan orang mati, memunculkan kesuburan, membawa sungai dan surga dan neraka, memerintahkan langit untuk hujan maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan maka tumbuhlah makanan dan tanam-tanaman. Dia dapat melihat dari mendengar dan banyak tempat pada waktu bersamaan, dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Dajjal bukan sekedar kisah atau mitos dalam ajaran Islam, melainkan peringatan serius tentang ujian besar yang akan dihadapi manusia menjelang akhir zaman. Kehadirannya membawa pesan mendalam agar manusia senantiasa memperkuat keimanan, berpegang teguh pada ajaran agama, dan tidak mudah terpedaya oleh hal-hal yang menyesatkan, baik dalam bentuk materi, kekuasaan, maupun ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Saya Mamang Dasim, beserta staf jajaran direksi pamit undur diri. Salam literasi.